Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Adi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat video yang selanjutnya. Check this out. Nah, kita hari ini belajar tentang tema 2, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Khususnya ya untuk kompetensi inti pengetahuannya 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kalau kompetensi intinya membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Itu KD-nya ya, KD-nya 3.2 dan 4.2 untuk pengetahuannya 3.2, sedangkan keterampilannya 4.2. Nah, di sini muatannya kita membahas tentang muatan pelajaran IPA dulu ya. Yang ada di tema ini muatan IPA yang kita jelaskan dulu. Oke, next ya. Nah, apa sih penyebab batuk itu? Sebelum kalian ingin tahu apa penyebab batuk itu, pertama-tama kita jelaskan dulu apa sih definisi batuk. Nah, batuk merupakan refleks tubuh untuk membersihkan saluran napas dari lendir atau bahan penimbul iritasi lain seperti debu atau asap. Tuh, kalau penyebab umumnya itu dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit yang mendasari, contohnya meliputi aktivitas normal untuk membersihkan saluran udara, iritasi seperti asap dan gas, penggunaan tembakau, atau proses menelan makanan dan minuman yang tidak sesuai. Itu penyebab umum dan definisi dari batuk. Kita lanjut ya. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Yang pertama itu 1 faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan yang ketiga faktor lingkungan. Kalau faktor fisik, adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya pada bayi terlahir dini, prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua faktor penyakit. Nah, kalau faktor penyakit ini biasanya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Nah, kalau faktor lingkungan ini biasanya karena lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok yang mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Itu tadi penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Jelas ya semua? Kita lanjut, next ya. Yang selanjutnya kita menjelaskan tentang apa itu asma dan bagaimana gejalanya. Nah,
sebelum kita mengenal apa itu asma dan gejalanya, pertama-tama, asma apa sih? Definisi asma tuh, tahu nggak kalian? Definisi asma itu apa? Nah, asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah, kalau gejala awal penyakit asma itu berupa apa? Yang pertama, batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Dan yang terakhir, dahak sulit keluar. Nah, itu tadi ya, definisi asma dan gejalanya ya. Kita next. Lanjut. Selanjutnya gejala berat asma meliputi. Nah, sedangkan selanjutnya gitu, gejala berat yang meliputi asma. Yang pertama itu serangan batuk hebat. Itu kalau udah gejala berat asma ya. Yang kedua, sesak napas yang berat. Yang selanjutnya, napas tersengal-sengal. Yang keempat, sianosis. Ada yang tahu sianosis itu Pak? Nah, kalau sianosis itu artinya kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Itu ya, itu sianosis. Yang kelima, sulit tidur. Nah, posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir, kesadaran menurun. Jadi itu gejala berat asma ya. Asmanya yang berat. Ini gejala-gejalanya. Jadi pada misalkan kalian merasakan gejala-gejala tersebut, berarti itu yang dinamakan dengan gejala asma yang berat. Jadi segera berobat. Itu harapan Bapak ya. Kita next ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang muatan pelajaran yang SPDP. Oke, yang SPDP, yang KI-nya 3.3 memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang KI 4-nya keterampilannya mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Nah, ini ada ilustrasinya nih, cerita ini. Kakek Husen mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husen dulu adalah seorang penari. Itu ya. Next. Nah, sedangkan contoh-contoh topeng properti tari kreasi daerah. Coba kalian lihat ya. Ini salah satu contohnya. Contoh dari topeng properti tari kreasi daerah. Yang selanjutnya, ini juga. Nah, banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari dari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Nah, ini ya, selanjutnya ini contohnya. Kalian lihat. Nah, salah satu contoh tari topeng. Ini nanti kalian bisa cari lagi ya. Misalkan bisa media cetak, media elektronik dan sebagainya ya. Silahkan lagi cari ini contoh tari topeng. Kita next ya. Salah satu contoh tari menggunakan properti selain topeng. Nah, apakah ada tarian kreasi daerah yang menggunakan properti selain topeng? Jelas ada ya. Nah, salah satunya ya kalian lihat seperti slide berikut ini. Ini salah satu contoh tari menggunakan properti selain topeng. Jadi ini contoh dari tari Renggu Ayak dan tari piring. Yang sebelah kanan
dari layar kalian. Nah, itu tari renggo ayak namanya. Kalau yang sebelahnya itu yang menggunakan piring itu tari piring namanya ya. Tuh contohnya. Nanti kalau misalkan kalian pengen tahu lebih banyak tentang tari kreasi daerah yang menggunakan properti, kalian bisa carilah di internet tuh banyak kok contohnya. Bapak yakin kalian sudah paham semua itu. Sekarang kan canggih-canggih lah kalian, percayalah Bapak. Nah, bagaimana anak? Paham? Apakah mengerti? Sudah apa yang Bapak ajarkan tentang materi yang tema tersebut? Bapak yakin kalian pasti paham tentang apa yang Bapak jelaskan tentang materi tersebut ya. Nah, apabila anak-anakku sekalian belum paham tentang materi yang Bapak ajarkan, nah kalian bisa langsung menghubungi Bapak ya. Mau itu materi dan sebagainya itu silahkan. Nah, mungkin demikian yang mungkin bisa Bapak sampaikan pada materi ini. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pertemuan selanjutnya ya.